Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arvin Efriani, pada pembelajaran Matematika Dasar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sifat limit. Tapi, sebelum mulai video, alangkah baiknya kalian like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Silahkan ya. Oke, kita mulai. Sifat limit fungsi. Misalkan, L, G, C, dan K adalah bilangan real, dan limit X menuju C, Fx sama dengan L, dan limit X menuju C, Gx sama dengan G. Maka, yang pertama sifatnya limit X menuju C, Fx plus minus Gx itu sama saja dengan limit X menuju C, Fx plus minus limit X menuju C, Gx. Yang mana limit X menuju C Fx ini hasilnya L, dan limit X menuju C Gx ini hasilnya G, sehingga hasilnya L plus minus G, itu yang sifat pertama. Sifat kedua yaitu limit X menuju C, K dikali Fx. Nah, K ini merupakan konstanta, sehingga K-nya boleh didepankan. Jadi, K dikali limit X menuju C, Fx sama dengan K dikali L, karena L-nya didapat dari mana? Limit X menuju C dari Fx, misalkan seperti itu. Oke, yang ketiga, limit X menuju C, Fx dikali Gx. Nah, untuk perkalian sama halnya dengan penjumlahan. Apabila di sini kali, maka di sini juga kali. Jadi, apabila disederhanakan menjadi limit X menuju C, Fx dikali limit X menuju C, Gx, yang mana limit X menuju C Fx ini hasilnya L, limit X menuju C itu Gx hasilnya G. Ini tergantung dari berapa ketentuan soal yang diberikan. Selanjutnya sifat keempat. Nah, kalau di perkalian ini pembagian. Sama saja. Kalau pembagian limit X menuju C Fx per Gx itu sama saja dengan limit X menuju C Fx per limit X menuju C Gx. Sama dengan L per G. Yang mana G ini merupakan penyebut. Kalau penyebut berarti G-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, yang kelima. Limit X menuju C Fx dipangkatkan N. Yang artinya limit X menuju C Fx semuanya satu kesatuan dipangkatkan N. Yang mana N itu bilangan bulat positif. Jadi bukan hanya Fx-nya saja dipangkatkan N, tetapi satu kesatuan dengan limitnya juga dipangkatkan dengan N. Itu sama saja, itu sifat kelima. Sifat keenam yaitu limit X menuju C akar dari Fx N sama saja dengan akar dari N limit X menuju C Fx atau akar L dari N. Jika N genap, maka L-nya harus positif. Jadi, kalau N-nya di sini genap, pasti positif. Tapi kalau N-nya di sini ganjil, nah, itu silakan kalian coba. Oke, untuk memahami sifat limit ini alangkah baiknya saya berikan contoh soalnya. Contoh yang pertama, limit X menuju 4 dari 3X kuadrat min 2X. Yang artinya, limit ini apabila kita sederhanakan menggunakan sifat limit fungsi, bagaimana? Oke, hasilnya seperti ini. Nah, karena ini pengurangan berarti menggunakan sifat yang pertama. Sifat pertama kan limit Fx plus minus Gx. Nah, di sini kan plus minus berarti menggunakan yang minus. Minusnya yaitu kurang. Berarti kita bisa sederhanakan menjadi seperti ini. Limit X menuju 4, 3X kuadrat dikurang limit X menuju 4, 2X. Setelah ini bagaimana lagi yang kita harus sederhanakan? Oke, seperti ini. Karena 3 merupakan konstanta, sehingga 3 ini boleh kita letakkan ke depan. Itu menggunakan sifat limit keberapa? Limit kedua. Jadi dari posisi yang di sini mau menuju ke penyelesaian yang ini menggunakan sifat kedua. Jadi 3 dikali limit X menuju 4, X kuadrat. Kemudian dikurang 2 ini merupakan konstanta, boleh kedepankan, jadi 2 dikali limit X menuju 4 dikali X. Kemudian bagaimana lagi? Oke, tinggal kita sederhanakan. Karena sudah seperti ini,
tidak ada lagi yang harus kita sederhanakan, tinggal kita substitusikan nilai 4-nya ke dalam persamaan X. Karena nilai X itu sama dengan 4, jadi setiap ada X kita ganti dengan angka 4. Sehingga 3 dikali 4 kuadrat dikurang 2 dikali X-nya berapa? 4. Sehingga hasilnya 48 dikurang 8. Hasilnya terakhir 40. Nah, itu contoh yang pertama. Bagaimana contoh yang kedua? Oke, ini soalnya. Limit X menuju 4 dari akar X kuadrat plus 9 per X. Nah, kira-kira menggunakan sifat yang mana ya? Oke, untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita menggunakan sifat yang keempat. Karena pembagian berarti kita pecah limitnya menjadi 2. Limit X menuju 4 akar X kuadrat plus 9 per limit X menuju 4 X. Nah, setelah itu menggunakan yang mana lagi sifatnya? Oke, kita gunakan yang mana sifatnya ini? Oke, ini hanya saja disalinkan saja ya. Limit X menuju 4, X kuadrat plus 9, dan limit X menuju 4X. Nah, kemudian kita substitusikan karena tidak ada lagi yang harus disederhanakan. Tinggal substitusikan angka X sama dengan 4 ini ke dalam bentuk yang memiliki variabel X. Jadi 4 kuadrat ditambah 9 per 4. Jadi akar dari 4 kuadrat ditambah 9 itu berapa? 4 kuadrat 16 tambah 9 berarti akar 25. Akar 25 itu 5 per 4. Nah, itu merupakan sifat limit fungsi dan contohnya. Oke, terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.